Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sampai dengan sore yang berbahagia ini kita masih dapat merasakan banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman di dalam diri kita. Doa dan pinta kita bersama, insya Allah moga-moga nikmat terbesar itu senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan sampai dengan akhir hayat menutup mata. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hormat Bapak Kakanwil Dirjen Pajak Sumut 1, Bapak Beli Siswanto, doa kami insya Allah Bapak senantiasa diberkahi, dimudahkan dalam segala urusan, insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Salam ta'zim hormat kami juga kepada Tuan Imam, Bapak-bapak seluruhnya yang hadir. Ada Bapak Sarbini dan seluruhnya yang maaf tak dapat tersebut satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat, semua kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Salahuddin, benar Pak ya? Masjid Salahuddin Dirjen Pajak Sumut 1 yang dirahmati Allah. Hari ini seyogianya guru kita bersama Al-Mukarram Profesor Muzakir yang hadir membersamai kita, namun karena sesuatu dan lain hal beliau berhalangan hadir dan menitip salam kepada kita semua, mengamanahkan kaji ini digantikan oleh saya. Izin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah. Tema kita pada sore yang berbahagia ini adalah tanda Allah masih sayang kepada hambanya.
Kita mungkin sering mengawali setiap pekerjaan dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, berangkat ke kantor, mengawali jalan di atas kendaraan. Setiap aktivitas kita mulai dengan basmalah tersebut, yang mana di dalamnya terkandung makna agar Allah senantiasa meliputi Rahman dan Rahimnya, sayang dan kasihnya, agar Allah senantiasa meliputi keberkahan rahmat di dalam setiap gerak langkah, niat hati, aktivitas, bahkan yang mungkin belum sempat terjadi. Kita pinta agar diliputi dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Bapak-bapak jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah. Namun, ternyata ada salah seorang ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam tulisan beliau, Nasaihul Ibad, di sana beliau menjelaskan ada setidaknya 5 tanda. 5 tanda. 5 ciri, Pak. 5 kriteria Allah itu sayang, masih sayang kepada hambanya. Ini yang insya Allah menjadi poin-poin dalam kaji kita. Satu, yang pertama kata beliau, ayyuftahalaka babut taubah. Nomor 1. Ayyuftahalaka babut taubah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu taubat untuk hamba tersebut. Maka di dalam firman Allah kita temukan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh senang sekali melihat hambanya yang bertaubat dan mensucikan diri. Allah senang. Bahkan senangnya Allah melihat hamba bertaubat dan mensucikan diri tersebut. Kata Nabi dalam sabda beliau, melebihi senangnya seseorang yang menemukan kembali barang benda miliknya yang hilang. Itu diumpamakan, Pak. Jadi diumpamakan oleh baginda Nabi SAW, senangnya Allah melihat hamba yang bertaubat itu lebih senang daripada seseorang yang menemukan benda miliknya yang telah hilang. Jadi kalau kita bayangin, ada handphone kesayangan kita yang tertinggal, kembali ke tempat mula,
tidak lagi kita menemukannya. Pasti yang terjadi adalah boleh jadi ada luapan kekecewaan, menyesal kenapa tertinggal, dicari ke sana kemari, kita tanyakan kepada yang berada di sekitar, tidak ada yang mengetahui. Tiba-tiba benda itu, barang itu, handphone tadi kembali dihantarkan oleh orang yang amanah. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kita? Senang sekali. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penerima Taubat itu, sekalipun hambanya menyimpan kesalahan yang segudang banyaknya, menyimpan kelalaian yang segudang banyaknya, menyimpan kemaksiatan yang mungkin boleh jadi orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha melihat. Lalu dia bersujud di hadapan Allah. Air matanya menetes. Tanpa dia sadari, dia menyesal dengan segala perbuatan yang pernah dia lakukan. Allah senang melihat hambanya yang bertaubat. Dan ketika itu, tanda Allah masih sayang. Satu. Bapak-bapak, para jamaah yang sangat kami muliakan. Yang kedua, Pak, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad beliau, wa ayyul himakad du'a. Ketika hati masih tergerak untuk berdoa. Kita ini adalah hamba yang dhaif, lemah. Segala yang melekat pada diri adalah karunia yang Allah beri. Segala yang hari ini kita nikmati adalah titipan ilahi. Segala yang hari ini menjadi milik kita, menurut kita, sejatinya adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Dan itu semua tidak serta-merta datang secara tiba-tiba. Karena kita dhaif. Salah satu hasil buah dari doa adalah apa yang hari ini kita terima. Setiap sujud dalam salat kita, sengaja kita panjangkan, agar terselip segala permintaan, hajat, doa, agar dimudahkan dalam segala urusan. Diberi kesehatan, diberi rezeki yang berkah, diberi keluarga yang membahagiakan, dan lain sebagainya. Bentuk doa. Maka ketika hati masih tergerak untuk berdoa, adalah salah satu bukti Allah masih sayang kepada kita. Kenapa demikian pertanyaannya? Jawabannya, karena ada pula insan, manusia, yang menganggap tak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi meminta, karena dia menyangka segala yang melekat adalah bentuk kerja kerasnya semata. Keliru. Keliru. Sangat-sangat keliru. Kenapa demikian? Dahulu ada insan pula, manusia, yang menyangka bahwa kemewahan hidup, kekayaan yang dia miliki adalah bentuk kerja kerasnya. Kita ingat Qorun. Hartanya banyak. Bahkan dia menyangka ini adalah berkat kerja kerasku. Na'udzubillah. Yang ketiga. Wa ayyubaghidu ilaikal ma'siyah. Ketika diri masih diselamatkan dari segala bentuk kemaksiatan. Terkadang bapak-bapak yang insya Allah senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah,
terkadang kita sulit sekali melupakan, menjauhi dari yang namanya kemaksiatan. Contoh kecil saja, maaf. Ketika membuka handphone kita, tiada niat hati, tapi ternyata terselip ada banyak gambar atau yang lain sebagainya. Yang maaf mungkin bisa menjadi zina mata ketika itu. Kalaulah Allah selamatkan kita, kalaulah Allah hindari kita, kalaulah seketika Allah jauhi kita dari hal tersebut, berarti salah satu tanda Allah masih sayang kepada kita. Terakhir, kita tutup kaji yang singkat ini. Bapak-bapak jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, dengan satu firman Allah yang menjadi kesimpulan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 125 surah ke-6 Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang Allah inginkan untuknya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, apa yang akan Allah beri, bapak-bapak? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk menerima Islam, agama yang lurus itu. Maka kalau hari ini kita masih berteman dengan orang yang baik, ini tanda Allah sayang kepada kita. Kalau hari ini kita masih dipertemukan dengan lingkungan kantor pekerjaan yang memang mengajak kita kepada hal-hal yang positif, adalah bukti tanda Allah masih sayang dan memilih kita. Kalau ketika kita memilih tempat tinggal atau dipindahkan ke tempat tinggal yang lain, ke lingkungan pekerjaan yang lain, bertemu dengan sahabat yang mengajak kepada kebaikan, yashrah sadrahu lil Islam, berarti tanda Allah masih memilih kita untuk memudahkan jalan menemu keislaman itu yang sejati. Terakhir, sebagai penutup, tidaklah salih itu berhenti hanya pada diri. Tapi salih yang sejati hendaknya tertular kepada yang lain. Tidaklah satu kebaikan itu hanya dinikmati oleh pribadinya sendiri. Maka tingkatan yang paling tinggi di atas salih adalah muslih. Apa muslih itu? Seperti yang kita sebutkan tadi. Muslih itu adalah orang yang mampu menularkan kesolihannya, kebaikannya kepada orang lain. Semoga itu ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Saja mungkin kaji sederhana yang singkat pada sore yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Lahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.